Selamat malam teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Selamat malam Ko Eriadi. Selamat malam Ci Cinkin. Selamat malam Bro Johnson. Ya, malam ini kita akan sharing-sharing kembali bersama dengan saya Wulan dari Motivasi Positif Wulan di Tanya Mentor. Anda bertanya, mentor menjawab. Yang tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan hari Minggu di TikTok Live. Malam Korahmat, malam Sisilda. Wah, narasumbernya sudah hadir malam ini ya. Ya teman-teman, kita akan bersama dengan narasumber kita yaitu Sisilda Jaya Sasmita. Kita akan membahas tentang topik proses dibalik cantik maksimal. Nah, setiap orang, setiap perempuan pasti pengen punya wajah yang glowing, sehat, seperti artis. Namun, untuk mendapatkan kulit cantik maksimal tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan proses yang panjang. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut untuk sharingnya, saya akan undang dulu narasumber kita yang adalah seorang womanpreneur sekaligus founder dari Kezia Skincare Group. Saya undang dulu ya, teman-teman ya. Selamat malam, Ko Jonathan. Oke, saya undang dulu narasumbernya. Kita akan tahu bagaimana sih mendapatkan kulit cantik seperti narasumber kita malam ini, teman-teman. Malam, si Fulan. Malam. Malam, Sisi udah. Nah, betul ya? Kedengaran nggak suara saya? Kedengeran jelas. Kedengaran jelas ya? Ya, jelas, baik. Saya langsung ini ya, ngelihat Sisilda tuh bisa cantik gitu ya, jadi agak speechless ya. Gimana sih? Juga cantik. Semua wanita dilahirkan cantik, kalau cowok ganteng ya. Betul sekali. Baik, Sisilda. Kita akan sharing-sharing. Saya akan perkenalkan dulu ya, kembali Sisilda ya. Saya ulang lagi ya. Ya, malam ini kita bersama dengan seorang narasumber, seorang womanpreneur dan sekaligus founder of Kezia Skincare, yaitu dengan Sisilda Jaya Sasmita. Nah, punya wajah glowing, sehat mirip artis, itu dambaan setiap perempuan. Benar ya teman-teman? Namun tidak bisa instan. Yang bisa adalah dengan proses yang panjang. Nah, nanti bersama dengan Sisilda kita akan tahu bagaimana tuh caranya supaya bisa cantik maksimal. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu Sisilda. Halo, malam semuanya. Malam sahabat Tanya Mentor. Malam Keisha Squad. Nah, hari ini terima kasih banget buat Tanya Mentor sudah mengundang saya menjadikan narasumber di bahasan kali ini, yaitu cantik tanpa instan ya. Jadi semuanya itu butuh proses gitu. Baik. Nah, terima kasih nih Sisilda. Sebelum tanya-tanya lebih jauh, saya mau ada ini nih. Ini Sisilda di postingannya tuh ada semua bisa glowing. Nah, sebelum glowing, punya nggak sih cerita di balik pengen punya wajah cantik gitu? Dulu gimana sih Sisilda? Kalau saya sih dulu kayak itu film Betty LaVea, tahu ya modelannya. Jadi itu kita pasti ada ini. Nah, kalau Sisilda sendiri punya pengalaman apa tuh, Sis? Iya, kenapa sih pengen? Kalau zaman dulu sama sekarang tuh kan beda ya, motivasi orang itu glowing itu beda. Jadi kalau dulu itu konotasi glowing itu harus putih.
Jadi harus punya kulit putih baru bisa dibilang itu glowing, itu kulit yang sehat. Padahal semua warna kulit apapun, mau putih, kuning, ataupun gelap, itu semuanya bagus, semuanya glowing, asalkan sehat. Sehat dalam artian ya pastinya bebas dari masalah-masalah kulit seperti jerawat, seperti flek hitam ataupun kusam gitu ya. Jadi dulu itu memang belum banyak orang teredukasi glowing itu seperti apa. Tapi kalau sekarang dengan banyaknya informasi baik di sosmed ya, di online, mudah lah mencari informasi sekarang. Jadi orang sudah teredukasi. Jadi kulit yang sehat itu seperti apa. Dan sekarang itu kenapa saya bilang semua bisa glowing, karena nggak perempuan aja nih yang mau glowing, yang mau punya kulit sehat. Pria pun juga mendambakan punya kulit sehat. Bener nggak nih pria-pria yang di sini nih yang lagi nonton Tanya Mentor dan saya, bener nggak sih kalau laki-laki itu sekarang sudah aware banget akan kesehatan kulit. Jadi punya kulit yang sehat itu sebenarnya bukan perempuan aja nih yang mendambakan, laki pun iya. Dan bukan juga dari orang yang sudah berumur aja kayak saya nih 40 ke atas nih baru sadar harus merawat diri. Tapi di usia dini pun sudah paham betul bahwa kita semua harus merawat kulit sejak dini gitu. Jadi sejak remaja sudah tahu gimana cara merawat kulit supaya sehat gitu. Terima kasih sis. Nah, jadi glowing itu bukan hanya kelihatan ini ya, tapi harus sehat ya kulitnya. Karena kan bertambahnya umur, kulit kita kayak kering gitu ya sis. Betul, betul. Iya. Jadi kita butuh asupan ya, seperti kita badan pun butuh vitamin. Nah, kulit pun juga kita butuh asupan atau nutrisi ya. Jadi ada skincare. Makanya dari itu sekarang ini kan di mana-mana menjamur ya. Semuanya jualan skincare. Nah, tapi skincare mana yang cocok untuk kita itu disesuaikan dengan jenis dan masalah kulit. Bro Jonathan nih katanya takut glowing. Sebenarnya Bro Jonathan ini kan aktif di sosial media ya. Bro Jonathan harus glowing dong supaya lebih menarik atau atraktif ya gitu. Supaya yang ngelihat wah opa-opa Jonathan nih, opa-opa Jonathan yang ganteng. Nah, jadi tuh teman-teman ya, jadi bukan hanya untuk perempuan atau wanita, tapi untuk para pria juga boleh glowing ya, karena kan kesehatan kulit itu sangat penting, apalagi untuk wajah ya sis, biar kelihatan tuh penampilannya oke. Seperti opa kata Ko Eria. Opa Ya, Jo. kalau Brojo itu mungkin masih pikir kalau glowing itu harus putih gitu, pucet, takut pucet, nanti aku keluar seperti misalnya kayak pakai bedak gitu ya. Padahal nggak harus putih, tapi terawat yang tadi aku bilang, kalau kita merawat kulit itu bukan target kita untuk putih. Target kita itu punya kulit sehat, glowing dalam artian itu glowing yang ya kita bebas dari jerawat, kita bebas dari kusam. Pokoknya nggak tujuannya merubah kulit jadi putih ya. Kalau misalnya lehernya kuning, terus wajahnya putih kan serem juga gitu, belang belonteng gitu ya. Baik, ya benar banget ya sis. Kalau misalkan belang dari misalkan muka ke ini aja kita kurang bagus ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut lagi nih sis, saya mau tadi Sis Hilda ada ngomong ya, teman-teman saya mau sampaikan dulu, nih hari ini ada giveaway, ya. Dari nanti 5 pertanyaan dari kami ada giveaway. Jadi stay tune, pantengin terus, dengerin aja sampai nanti kita akan ada pertanyaan. Nah, Ko Eriadi, putih pucet beda dengan glowing, walau hitam tapi cerah dan manis ya. Betul. Jadi setuju kalau kulit hitam pun nggak masalah asal sehat gitu loh. Jadi nggak ada jerawat kan. Kalau misalnya wajah kita kulitnya putih tapi jerawatnya merah meradang-radang kan serem juga gitu ya. Jadi kita yang penting tujuan kita punya kulit itu sehat, bebas dari masalah-masalah jerawat. Dan semua bisa glowing ini saya ambil dari gini. Kalau zaman dulu itu kan yang bisa glowing misalnya gitu ya, hanya identik, perawatan itu hanya identik dengan artis, sosialita gitu, atau ibu-ibu yang mungkin
udah mulai menua, baru ngerti gimana sih caranya buat treatment supaya awet muda. Tapi kalau sekarang itu saya lihat, saya kan keliling ya dari Sabang sampai Merauke. Justru masyarakat di daerah itu kepengen glowing, cuman sarananya yang nggak ada. Maka dari itu Keisha itu mempunyai visi dan misi semua bisa glowing itu supaya masyarakat yang di daerah yang memang daerahnya itu susah dijangkau ataupun klinik-klinik besar, brand-brand lain itu yang kayaknya nggak prospek nih jualan di daerah gitu ya. Nah, susahnya itu mereka untuk melakukan perawatan, padahal mereka itu udah aware banget, mereka mau merawat diri. Maka dari itu Keisha bilang visi dan misi kita ini semua bisa glowing ini harus diratakan dari Sabang sampai Merauke. Jadi bukan hanya di kota besar, tapi kota kecil pun, masyarakat di daerah pun berhak punya kulit yang sehat, berhak bisa treatment, bisa mempunyai kulit yang bebas dari masalah-masalah. Apalagi kalau di daerah-daerah itu ternyata panas ya, luar biasa, terik banget matahari, dan mereka itu kayak kepengen mengetahui gimana sih cara melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Nah, jadi ada caranya, ada step-stepnya untuk bisa mendapatkan kulit cantik dan sehat ya sis. Tadi kira-kira kalau buat yang di rumah dulu, sebenarnya apa sih standarnya untuk kita bisa mendapatkan kulit yang sehat sih? Sebelum kita treatment misalkan ke salon kecantikan, atau itu gimana tuh sis? Iya, jadi kita harus tahu dulu nih, kita punya kulit ini jenisnya apa, misalnya berminyak atau normal atau kering. Nah, lalu setelah mengetahui itu kita punya masalah apa nih? Nah, kalau di kami ini kita ada menyediakan konsultasi secara gratis, dan itu adalah salah satu keunggulan. Kalau misalnya orang tanya keunggulannya Kak Keisha itu apa ya? Kita menyediakan layanan di mana bisa berkonsultasi gratis dengan dokter, baik via online ataupun offline gitu ya. Nah, jadi mengetahui jenis kulit kita dulu, lalu mengetahui ada masalah nggak nih di kulit kita gitu ya, atau misalnya, oh saya nggak punya masalah, normal, atau punya masalah nih jerawat atau flek dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah mengetahui jenis dan masalah kulit kita baru bisa menentukan paket yang tepat untuk kulit wajah kita. Dan sebenarnya sekarang mudah ya kalau untuk mencari tahu, karena banyaknya media yang menampilkan, oh jenis kulit ini ciri-cirinya seperti ini, kayak gitu. Nah, setelah mengetahui perawatan yang tepat, ya baru kita bisa menentukan step-step apa. Nah, mungkin bisa dibarengin juga kalau untuk, berarti kita lagi ngomongin outer beauty ya sis ya. Kalau outer beauty itu kan butuh modal. Nah, disesuaikan dulu juga dengan koceknya. Misalnya, kita punya budget sekian. Nah, itu kita bisa sisihkan yang untuk daily rutinnya dulu. Skincare itu kan penting ya. Dan nggak mesti semuanya dibeli. Yang penting dulu, yang kita butuhkan dulu, seperti sabun cuci mukanya kah, atau krim malam, krim paginya kah, sunscreennya kah, dan lain sebagainya. Jadi mengetahui dulu budget itu untuk yang kita. Nah, seumpama ada lebih, kita bisa menyisihkan untuk treatment yang datang langsung seperti facial. Facial itu juga wajib dilakukan rutin bulanan ataupun mingguan gitu, tergantung kebutuhan kulit dan tergantung budgetnya gitu. Kalau untuk outer beauty itu, tapi kalau ngomongin inner beauty itu lebih penting lagi sih, karena kesehatan kulit itu juga berhubungan dengan inner beauty, karena inner beauty kita ini juga bisa memancarkan glowing tadi. Yeah. Terima kasih Sisilda nih ya, menjawab ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak sempat ke salon, treatment apa yang mendasar ya pakai tahu dulu jenis kulitnya, terus pakai skincare yang aman ya kan, supaya kulit jadi bagus. Nah, ini saya mau ini dulu ya, ini saya pakai skincare Kezia kebetulan ya. Aduh, terima kasih. Pakai yang mana tuh sis? Ada yang glowing lah. Whitening series ya. Iya, okay. Whitening ya. Jadi apa namanya, kita memang perempuan tuh perlu banget ngerawat diri, karena bukannya apa, sepanjang usia kita tuh memang harusnya ada perubahan di apa namanya, di kulit kita, sehingga menjadi lebih sehat.
waktu dulu misalkan kita tomboy ya sis ya, kalau saya dulu tomboy nih sis, dan akhirnya lama-lama akhirnya harus bisa merawat diri bagaimana ya, mau nggak mau ada produk-produk skincare. Nah, bagaimana sih memilih skincare dengan kandungan yang bagus sis, yang aman untuk kulit? Nah, kira-kira gimana sis? Ya, jadi kalau misalnya untuk kandungan itu sendiri kan sekarang berlomba-lomba nih, semua skincare menampilkan kandungan-kandungan premiumnya, kandungan-kandungan unggulannya. Nah, kandungan-kandungan itu bisa dicari tahu dulu yang cocok untuk kulit kita. Jadi misalnya kalau di Keisha sendiri kan kita menyediakan seri-series yang berbeda-beda, tergantung jenis dan masalah kulit. Nah, di seri-series berbeda-beda itu ada kandungan premiumnya yang pasti. Jadi misalnya kalau di Acne seriesnya itu dia mengandung tea tree, dia mengandung aloe vera yang tugasnya memang untuk mengatasi jerawat, masalah acne. Nah, kalau misalnya di glowing atau whitening series itu dia mengandung kandungan-kandungan seperti niacinamide dan lain sebagainya. Nah, kalau di anti-aging atau yang dark spot series ini kan khusus untuk orang-orang yang memang sudah muncul tanda penuaan seperti flek atau mulai apa namanya kerutan, keriput. Nah, itu butuh AHA yang tinggi ya untuk anti-aging. Dan fungsinya berbeda-beda, tergantung jenis dan masalah. Baliknya ke situ lagi. Nah, banyak juga yang menawarkan sesuatu yang instan. Nah, skincare yang menawarkan sesuatu yang instan ini, entah kenapa ibu-ibu ini meminati sekali. Mungkin karena sudah hopeless ya dengan kondisi kulitnya, aduh aku pakai seperti ini aja nggak berubah-berubah, padahal kalau mau sabar dikit, menikmati prosesnya, seperti orang sukses ya, nggak ada yang instan, harus jatuh bangun, menikmati prosesnya, dan lain sebagainya. Nah, sama juga seperti kita mau cantik, kita mau punya kulit sehat, itu harus menikmati prosesnya, harus telaten, kalau bahasa saya tuh telaten, rutin make, jadi nggak boleh namanya on off, dan juga nggak boleh pengennya tuh instan terus, jadi aku pakai yang ini instan loh 2 hari glowing, itu nggak ada seperti itu. Kalau yang dimana-mana, kalau yang bahannya memang premium dan aman, itu butuh proses. Nah, yang menjanjikan instan ini yang perlu diperhatikan itu apakah kandungannya mengandung merkuri atau hidrokinon atau steroid, yang mana sebenarnya kandungan-kandungan itu tidak boleh digunakan karena bisa membahayakan kulit, justru bisa menimbulkan penyakit kanker kulit dan sebagainya. Nah, inilah yang perlu diedukasi nih masyarakat Indonesia yang memang masih ngincer apa namanya sesuatu yang instan. Itu perlu diedukasi bahayanya memakai krim-krim instan atau malah krim yang non-pom, krim yang racikan-racikan, itu yang benar-benar tidak boleh digunakan. Dan itu sebenarnya berbahaya juga untuk jangka panjang, berbahaya juga untuk kesehatan tubuh kita karena kan masuk lewat pori-pori kulit ya gitu. Ya, nah itu ya. Jadi kita harus pandai memilih produk skincare yang baik dan aman untuk kandungannya ya sis ya. Nah sebelum ini kalau misalkan teman-teman mau bertanya silakan, ada kolom pertanyaan, nanti tanya aja di kolom pertanyaan, nanti saya bacakan. Tapi sebelumnya mau dong ada tepuk tangan dong buat kita semua hari ini. Boleh di kolom chat mana tepuk tangannya. Kita ada giveaway loh malam ini. Ya sis, giveaway-nya luar biasa nih. Buat 5 orang yang beruntung ya, kita akan bagi giveaway. Buat 5 orang yang beruntung, siapa yang tepuk tangan paling kencang nanti tepuk tangan paling banyak dapat hadiah dari Sis Hilda Jaya Sasmita. Terima kasih tepuk tangannya teman-teman. Yang tepuk tangan pertama siapa tadi? Sis Cincin rupanya. Nggak dapat hadiah ya, Ci. Oke, berarti tinggal 4 ya, Sis? Tuh. Oke, ini saya lihat ada pertanyaan di kolom pertanyaan. Saya bacakan dulu ya, Sis. Okay. Dari Sis Chandra Kalwani. Tantangan seperti apa yang Sisilda pernah hadapi dalam membangun usaha kecantikan ini?
Lalu yang kedua, berapa lama kesabaran diperlukan menurut Sisilda dalam mencoba skincare? Oh, yang kedua dulu mungkin ya yang dijawab. Berapa lama kesabaran diperlukan menurut Sisilda dalam mencoba skincare? Silakan Sis. Oke, jadi aku jawab yang kedua dulu ya. Kalau untuk kondisi tiap kulit itu kan berbeda-beda. Jadi tiap kulit itu ada yang memang masih virgin banget, belum kena krim-krim, belum kena skincare. Nah, itu biasanya lebih cepat terlihat impact-nya ya kalau untuk pemakaian krim yang aman ya. Jadi seperti 2 minggu itu pasti ada perubahan yang bisa dilihat. Tapi bertahap, nggak bisa langsung namanya glowing atau namanya jerawat ini langsung bener-bener hilang semua. Pasti ada bekas-bekasnya dan ada prosesnya lah seperti itu. Biasa dari 2 minggu itu biasa kalau yang kulit masih virgin banget, belum kena bahan-bahan krim-krim, apalagi krim-krim yang non-pom gitu. Nah, tapi kalau misalnya kulit kita udah pernah pakai skincare sebelumnya, terus pakai lagi skincare yang coba-coba terus gitu ya, ganti-ganti. Itu mesti agak sabar sedikit karena kita mesti netralisir dulu, mesti adaptasi dulu. Kadang-kadang juga bisa terjadi purging atau breakout, tergantung kondisi kulit kita. Jadi mau maksimal itu dilihat dari 1 bulan sampai 2 bulan gitu. Kalau untuk pakai krim yang aman ya, kalau misalnya pakai krim yang instan udah pasti dijamin cepet glowingnya, 2 minggu juga udah pasti malah putih. Bahkan ada yang kadang-kadang kalau dilihat di matahari itu glowing yang merah pink-pink gitu, ngebelaknya pakai blush on gitu, padahal itu nggak bagus sama sekali, itu berbahaya. Dan apalagi yang untuk ibu hamil, ibu menyusui, jangan deh pakai-pakai yang seperti itu gitu. Oke. Itu pertanyaan pertama ya tadi ya. Itu pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan kedua. Tantangan seperti apa yang Sisilda pernah hadapi dalam membangun usaha kecantikan ini? Nah, Tantangannya yang paling berat itu dari diri sendiri sih. Jadi ya kita kadang namanya manusia ya, ada rasa aduh mau putus asa gitu, kok belum ya seperti itu, kita pengen sesuatu yang habis membangun bisnis ini langsung sebulan BEP, 2 bulan BEP, itu kan nggak mungkin. Jadi harus menikmati prosesnya, namanya jatuh bangun pasti ada. Tapi kita harus melawan yang mana diri kita ini bilang saat aku mau menyerah nih, aku mau udahan aja, udah nih give up nih, udah nggak bisa. Nah itu tantangan yang paling berat menurut aku. Jadi diri kita sendiri kalau misalnya lagi pikirannya aneh-aneh, negatif thinking, aduh kayaknya nggak bisa deh, udahan. Nah itu mesti dilawan, itu yang paling berat. Kalau misalnya yang lain-lain faktor eksternal, saya rasa itu lebih mudah, tinggal mencari ya seperti SDM yang berkualitas. Kita misalnya butuh mentor, seperti saya juga beruntung sekali punya teman-teman di creative speaking yang sangat mendukung saya dalam berkomunikasi. Tadinya ini saya orangnya sukanya di balik layar, saya nggak suka tampil, saya nggak suka muncul, tapi zaman era udah berubah ya, jadi kita harus ya marketingnya di dunia digital gitu, jadi harus pentingnya personal branding. Dan teman-teman yang di creative speaking ini mendukung, ditanya mentor mendukung. Saya juga punya mentor yang baik hati banget dan memang terkenal baik hati ya, yaitu kok Tommy Wong, itu benar-benar mendukung saya. Dan teman-temannya termasuk Sis Wulan, Sis Cinkin, semuanya ini benar-benar luar biasa supportnya. Jadi ya circle itu bisa mensupport kita juga untuk kita sukses. Ya tantangan terberat itu sih dari diri sendiri. Jadi untuk semua tantangan yang hadir di dalam bisnis dinikmati ya Sis. Betul. Nikmati aja karena karena dengan dinikmati kita akan berjalan dengan lebih ringan ya menghadapi segala sesuatunya ya. Oke, terima kasih Sis. Dan ini ada pertanyaan lagi sepertinya. Sebentar, saya lihat dulu. Wah, ini pertanyaannya coba saya lihat ada dari Bunda _A2. Bagi tips awet mudanya, keseharian yang ritual wajibnya apa? Cantik banget. Wah, tuh Sis. Saya tahun ini udah mau 45 loh.
Betul. Ya, kalau yang pertama pasti dari dalam dulu ya, pikiran itu nggak boleh stres, gaya hidup, jangan suka begadang. Kalau begadang kan pasti otomatis mata pun berkantung ya, muncul mata panda, keriput dan lain sebagainya. Lalu olahraga itu penting, banyak banyak minum air putih, ya apa ya namanya, gaya hidup pasti ya, pola pola makan dijaga, jangan semuanya berlebihan, apalagi kalau yang sudah seperti saya nih berumur, itu yang ditakutkan justru ya kolesterol, trigliserid seperti itu ya. Jadi pola makan dijaga lah, jangan terlalu banyak yang minyak-minyak, harus seimbang semuanya. Nah, yang kedua adalah skincarean. Skincarean itu penting, skincare yang cocok. Kalau yang sudah berumur ya pakai yang memang anti agingnya tinggi, AHA-nya tinggi. Yang dibutuhkan kulit kita itu nutrisi-nutrisi ya, nutrisinya disesuaikan sama kebutuhan kulit kita gitu. Nah, sudah menjawab ya tadi siapa dengan Bunda underscore A2. Nah, kiranya menjawab. Dan ada lagi pertanyaan dari Bro Elois de Ovilus. Apa harus kuliah untuk kursus kecantikan atau lebih baik belajar dari praktisi kecantikan? Gimana sis? Mau buka usaha atau apa nih? Kalau untuk usaha sih memang harus tahu basicnya ya. Yang pasti passionnya itu harus di dunia kecantikan. Kadang ada kan yang ikut-ikutan aja, kepo aja nih, pengen wah banyak banget nih ditampilkan orang-orang yang sukses membuka usaha skincare. Nah itu tapi passionnya nggak ada, itu akhirnya setengah jalan bubar jalan gitu. Nah yang penting kalau untuk usaha sendiri pasti passionnya harus di dunia kecantikan. Kedua punya basic yang untuk mengetahui kandungan-kandungan. Yang terpenting sih sekarang harus paham juga kandungan-kandungan ya. Jadi kita nggak buta-buta amat sama kandungan-kandungan ini. Apa aja yang mau ada di skincare kita. Heroes-nya apa gitu ya. Juaranya apa di ingredients kita. Lalu kalau untuk usaha sendiri ya pasti kita butuh tim yang memang handal di bidangnya masing-masing, seperti punya tim R&D, Research and Development. Kalau kita belajarin semua nggak mungkin gitu. Jadi kalau saya sendiri punya tim, ada orang apotekernya, ada dokternya, ada R&D-nya. R&D ini yang paling kunci utama ya. Jadi dia itu meriset lalu menemukan apa sih yang lagi tren gitu di dunia skincare. Lalu dia meriset itu kandungan-kandungan. Kalau dulu kita cuma punya kandungan premiumnya misalnya niacinamide, kalau sekarang itu udah 5 kali kandungan ceramide gitu, 7 kali, wah udah banyak banget jadi kandungan-kandungan itu. Dan dia harus mengetahui juga apa namanya perkembangan dari dunia ingredients itu sendiri. Jadi nanti dibuat dari entah dari apa namanya rumput laut atau DNA salmon atau apa. Jadi ya itu benar-benar harus ahlinya sih. Jadi kita harus punya tim yang memang kuat atau handal di bidangnya masing-masing. Okay. Cukup menjawab ya bro. Bro ini namanya agak susah ya, tapi Bro Eleos Theophilus ya. Cukup menjawab ya. Nah, tadi ada disebutkan mengenai klinik kecantikan ya. Nah, di klinik kecantikan apa namanya yang saat ini Sis Kezia apa namanya menjadi founder ya, itu apa saja sih treatmentnya sis? Apakah kan kita konsultasi dulu ya sis ya? Betul. Nah dari konsultasi itu kan tahu apa namanya masalah yang ada di kulit kita apa. Nah itu gimana tuh sis? Ya jadi kalau untuk Keisha itu selain ada produknya, kita ada kliniknya. Nah, kalau di klinik ini kan ada dokter, yang mana memang lebih kompeten dari saya. Jadi dia bisa melihat kulitnya ini, orang ini butuh treatment apa. Misalnya, kalau kebanyakan sih yang masuk ke klinik itu butuh yang namanya mengatasi masalah kulit dia. Dan kebanyakan juga
yang memang masuk ke klinik ini pastinya pengen awet muda. Nah, maka dari itu kita menyediakan perawatan-perawatan yang ada untuk mengencangkan, ada juga ya tadi saya bilang ada salmon DNA, ada mengatasi jerawat juga ada, pokoknya menyehatkan kulit, banyak macam sih, dari ujung kaki sampai ujung rambut ya. Jadi misalnya ada IPL buat yang mau kulit kakinya juga terlihat, wah yang dirawat masa muka aja, kakinya juga mau dong bebas dari bulu-bulu. Kalau perempuan gitu ya, kalau laki nggak, jangan ya, biarin aja bulunya biar maco, maskulin. Nah kalau yang perempuan mau mengangkat bulu-bulu itu bisa IPL. Lalu kalau yang laki-laki punya masalah kerontokan rambut itu bisa di PRP. Jadi bisa ada tindakan untuk menumbuhkan rambut juga. Pokoknya dari ujung kaki sampai ujung kepala kita ada, tergantung mau apa dulu nih. Kalau kadang ada orang yang nggak sabaran, aku mau muka, aku mau perutnya nih biar kenceng, slim, atau bekas melahirkan banyak stretch mark, mau dihilangkan stretch marknya. Nah itu udah borongan deh ya. Jadi semuanya mau dikerjain gitu. Kalau Baik, untuk berarti di klinik pokoknya lengkap. Kalau untuk yang di Keisha Facial Spot, di mana yang tersebar dari Sabang sampai Merauke itu tindakannya lebih simpel. Jadi memang sesuai namanya facial. Nah itu dia lebih treatmentnya itu lebih ke beautician treatment. Jadi kayak facial, black doll. Nah black doll itu ada yang untuk yang ringan aja, yang buat angkat flek, buat nggak kusam dan sebagainya. Nah, berarti saya jadi ingat, berarti yang kepalanya gundul itu bisa gimana? Maksudnya bisa numbuh rambut atau gimana dengan treatment itu? Kira-kira Bisa, gimana tuh bisa. sih? Kalau yang bulunya ada dihilangin, nah kalau yang misalkan nggak ada rambutnya bisa numbuh atau gimana tuh sih? Bener, namanya manusia ya, yang punya rambut lurus pengen keriting, yang punya rambut keriting pengen lurus kan gitu ya, sama kayak kita. Nah kalau perempuan kan kalau banyak bulu-bulu di kaki itu kayaknya nggak indah gitu ya dilihat ya, pasti pengen dihilangin, dan itu dilakukan IPL, jadi pengangkatan bulu-bulu gitu. Kalau misalnya laki-laki yang ya yang udah agak berumur kan ada kerontokan, nah itu dia bisa dilakukan tindakan PRP. Jadi dari darah kita sendiri, jadi dikasih serum lalu dimasukkan ke dalam kulit kepala ya. Itu tuh tindakan dokter sih, lebih ke dokter. Jadi dia akan merangsang pembentukan akar-akarnya baru gitu ya. Jadi supaya akarnya kuat gitu, lebih lebih bisa lebih kuat lagi tumbuhnya, jadi nggak cepet rontok. Itu dilakukan PRP. Nah, ya cukup menjawab sis. Ini saya coba lihat lagi ya. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Cicinkin. Kemarin ini di Jakarta ada klinik kecantikan yang ditutup. Isunya kebanyakan merkuri. Gimana sis untuk klinik kecantikannya sis? Iya. Kalau di klinik kita semuanya dari mesin sampai semuanya itu kita nggak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, semuanya pun mesinnya pun terjamin, lalu sesuai standar ya, standar ISO. Lalu dari kandungan-kandungan yang kita pakai itu yang kita keluarkan dari Keisha, jadi semuanya BPOM, halal, nggak mengandung merkuri. Kalau misalkan dokter membuka resep pun harus ada resep dan apotekernya yang membuat itu ya, obat itu. Jadi tanpa jual bahan-bahan kayak gitu pun, kalau kita bisa memakai bahan yang premium, alami, dan memang aman digunakan jangka panjang, kenapa harus pakai yang merkuri? Itu seram banget. Kayak mal praktek ya, kalau misalnya mengandung merkuri terus dikasih ke orang, itu kayak memberi racun ke orang nggak sih? Itu dosa sekali sih. Oke. Cukup menjawab ya Cicinkin. Terjamin banget Cicinkin. Kalau di beauty clinic nggak pakai kayak gitu-gitu. Nah, jadi untuk kliniknya sendiri sis, kan ini pandemi ya, masuk pandemi gitu kan. Apakah sudah mulai offline atau bagaimana untuk bisa menjalankan marketingnya nih sis? Ya kan usaha kan terus harus berjalan, tapi kan ini pandemi gitu, tuh gimana? Mempengaruhi nggak sis?
Atau ada Berdampak, cara? ya berdampak, pasti berdampak saat pertama kali yang pandemi tahun 2020 itu yang PPKM sampai bulan Juni itu kan memang benar-benar kita harus tutup. Dan kita banting setirnya itu bukan di jualan di treatmentnya tapi di produknya. Jadi kita sempat apa namanya mengencangkan apa namanya kita strategi kita, ayo kita banting setir di jualan produknya aja. Nah setelah buka PPKM itu di bulan Juli ke sekian, nah itu tapi kita melakukan protokol sesuai dengan SOP dari pemerintah ya, harus cek suhu tubuh. Bahkan dulu pernah kita berapa bulan itu berjalan harus swab dulu. Jadi kalau misalnya tamu atau pengunjungnya di swab, begitu juga dengan staff karyawan kita di swab. Jadi yang negatif baru boleh treatment. Sempat juga ada yang pasiennya ngotot ya, karena dia udah kebiasa untuk treatment botox gitu. Nah itu udah sekian bulan nggak botox, jadi dia tetap mau treatment walaupun dia positif, kita nggak terima. Jadi kita harus mengikuti peraturan pemerintah supaya menekan penyebaran pandemi saat itu. Lalu setelah mulai vaksinasi dan lain-lain kan itu udah mulai ya normal ya gitu. Jadi kita tetap melakukan protokol-protokol yang harus dilakukan. Lalu untuk produknya tetap, ternyata pandemi itu tidak berpengaruh ke penjualan produk skincare. Justru penjualan produk skincare sejak pandemi itu naik, meningkat. Di semua brand itu bisa dilihat grafiknya itu bukan turun, malah naik. Karena kita di rumah melihat-lihat sosial media, promonya skincare semua, berlomba-lomba menunjukkan keunggulan masing-masing brand gitu ya. Jadi makin teredukasi justru. Oh, aku kayaknya mau coba yang ini nih. Aku mau coba yang ini karena lebih cocok ke kulitku. Jadi saat pandemi itu justru skincare penjualannya tidak berdampak sama sekali. Seperti sekarang skincare itu udah kayak kebutuhan primer sih kalau aku lihat. Iya ya, kebutuhan yang utama supaya kulit, balik lagi tadi, supaya kulit kita sehat ya, bukan hanya jadi cantik tapi sehat lah gitu ya sis ya. Betul. Nah jadi waktu pandemi justru ya kita sekarang udah lebih enak ya, udah lebih nyaman. Pandemi udah mulai berangsur-angsur pergi lah gitu ya sis. PPKM udah Cuma justru ya sama Pak Presiden. Artinya semua sudah kembali ke offline, bisa lagi, cuman tetap berjalan ya usahanya yang di online. Luar biasa ya kalau sampai produk kita bisa tetap tetap bisa banyak terjual padahal lagi pandemi ya sis. Itu luar biasa sih. Banyak yang lain juga punya usaha pun sama ya, yang itu ada yang meningkat. Wah itu luar biasa. Nah dari ini saya buka pertanyaan lagi nih sis. Nggak apa-apa. Ada pertanyaan lagi. Aku senang malah banyak yang nanya. Iya, betul. Saya juga senang ya. Jadi ini ada dari Mau Deli Healthy Beauty. Bagaimana meyakinkan calon konsumen terhadap suatu skincare padahal kita baru pakai, jadi baru pemula, baru mau nyoba. Itu gimana tuh? Ya kalau untuk jualan skincare itu banyak yang nanya kan, kalau tipsnya apa? Tipsnya kita harus pakai dulu. Jadi kita membuktikan dulu buat diri kita dan ada impact-nya, baru kita tuh pasti pede jualannya. Jadi kalau misalnya mau jualan skincare tapi kita punya kulit nggak sehat, mana mungkin bisa membuktikan ke orang lain gitu ya. Kita harus jadi contoh dulu. Nah kebanyakan orang itu jualan tapi diri kita sendiri nggak merawat kulit kita. Nah itu banyak kan ya orang males juga beli gitu. Kecuali memang skill marketingnya ini udah expert banget, jualan tanpa pakai muka kita, jualan cuma lewat online aja ya. Bisa-bisa aja sih sekarang, why not ya pakai testimoni orang lain misalnya. Tapi lebih meyakinkan, alangkah lebih meyakinkan kita pakai juga untuk diri kita sendiri dulu, baru kita bisa membuktikan buat orang lain. Apalagi yang jualan dari mouth ke mouth ya, mulut ke mulut gitu, ya kita harus buktiin dari diri kita dulu gitu. Kalau untuk online kayak saya rasa jualan lebih mudah karena tinggal
apa namanya pakai testimoni. Ya pasti testimoninya nggak boleh nyomot asal nyomot dari brand lain ya, tapi harus dari real testimoni kita sendiri, real testimoni produk dari kita ya, maksud saya itu sih. Berarti kan tadi dibilang membuktikan dulu, kita pakai dulu. Ya. Itu dari yang jangka waktu 2 minggu itu ya sis? Betul. Tadi kan sempat disampaikan. Dari jangka yang 2 minggu, gimana jadi sih? kalau misalnya kita mau membuktikan ya alangkah lebih indahnya kalau kita bikin daily rutin progresnya gitu dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, seterusnya. Jadi apakah benar-benar berprogres di kita, di kulit kita. Nah kalau kita udah merasakan hasilnya, impactnya, kita juga bisa memberikan real testi itu ke dikasih lihat ke orang-orang gitu ya. Ini testimoni aku dari hari pertama pakai sampai hari ke-14. Ini progres aku dari 14 ke 21 hari gitu. Jadi lebih meyakinkan customer sih. Nah, sampai dikasih tahu tuh caranya sama si Silda ya, dari hari hari ke-14 sampai ke hari 14, dari hari jadi teman-teman bisa itulah apa namanya dari si Silda ya, penjelasannya kiranya cukup menjawab. Tadi dari siapa? Sebentar. Dari Maudelianahealth.beauty ya. Dan ini ada lagi pertanyaan, tapi untuk sebentar saya mau lihat dulu apakah teman-teman masih stay, masih bersemangat. Coba yang masih bersemangat boleh kasih api-apinya dong. Nah, kita lihat dulu masih bersemangat nggak sih nih teman-teman yang hadir malam ini. Kita lihat jangan lupa dulu. akan ada giveaway. Nah, 4 jangan orang lupa. lagi. 4 orang lagi ada giveaway ya teman-teman ya. Wah, Ko Jonathan mau glowing juga. Nah, udah kasih api-api. Ko Jonathan Terima kasih teman-teman. Biar kayak opa-opa Korea ya, sis. Terima kasih teman-teman yang sudah kasih api-api ya. Nah, kita lanjut ya sis. Nah, sebenarnya apa aja sih, bagaimana nih kalau misalkan kalau orang di rumah aja kan dia nggak sibuk ya sis. Maksudnya dalam artian kata nggak ada kesibukan lain, hanya pokoknya stay di rumah. Tapi gimana dengan orang yang sibuk punya kegiatan tuh banyak banget. Nah gimana tuh caranya mau rutin perawatan tuh sis? Kan susah banget ya. Sebenarnya nggak susah sih, asal kita Sebenarnya bisa nggak. disiplin sama waktu. Sama aja kayak kita makan, sesibuk apapun kita kan kita makan 3 kali sehari ya. Ada breakfast, ada lunch, sama dinner. Nah ya di sela-sela rutinitas kita itu kita harus memang sudah berkomitmen untuk melakukan perawatan ya. Jadi kalau misalnya pagi sebelum beraktivitas, sebelum keluar rumah kita harus pakai sunscreen atau day cream yang ada SPF-nya supaya kita nggak terpapar matahari langsung atau debu dan polusi. Nah malam atau pulang kerja sesibuk apapun kan kita pasti otomatis, apalagi yang perempuan, harus bersihin muka dari makeup. Nggak bermakeup pun tetap harus cuci muka. Lalu sebelum tidur ingat aja kalau misalnya kita lupaan ya, apalagi yang suka mager nih, udah malas gerak, udah capek banget, udah langsung aja tepar gitu ya. Nah, siapin aja di dekat ranjang itu night cream kita. Jadi kita udah inget nih harus pakai night cream sebelum tidur, tepok-tepok, udah deh bangun udah cerah glowing. Jadi ya harus ada komitmen dari diri kita sendiri dulu untuk melakukan perawatan gitu. Nggak ada yang nggak bisa sih, harus dibisa-bisain. Berarti sesibuk apapun kita perlu merawat ya, paling tidak ada waktu-waktu yang emang kita harus rutin gitu supaya mendapatkan hasil yang maksimal ya sis ya. Nah jadi teman-teman jangan sampai kita nggak punya komitmen nih, mau cantik tapi nggak mau repot. Iya nggak sis? Bener. Mau cantik tapi nggak mau ribet. Harus ada prosesnya ya, harus dinikmati prosesnya. Bahkan ada yang bilang beauty is pain. Tapi kalau kita kan nggak pakai yang
tusuk menusuk atau suntik menyuntik yang harus berdarah-darah, harus dioperasi-operasi, yang alami aja lah gitu udah cukup ya. Nah kalau yang kayak gitu harus komitmennya benar-benar harus dari diri dulu gitu. Beauty is pain. Nah, itu gimana? Jadi ini, gimana kalau yang operasi plastik, sis? Kalau aku sih nggak menentang yang operasi plastik ya. Kalau memang harus dilakukan operasi dan dibutuhkan operasi ya monggo. Tapi kalau dari saya, kebenaran kalau saya lebih suka yang alami, jadi menua secara alami, ya udah saya pakai skincare aja. Jujur saya pun ada alergi ya. Maksudnya memang saya punya alergi yang cukup lumayan. Kalau misalnya ada salah masukin obat atau minum obat pun gitu ya, misalnya antibiotik itu langsung bisa merah-merah bahkan sampai bengkak dan lain sebagainya. Nah itu saya justru karena punya alergi itu saya nggak berani melakukan tindakan-tindakan yang kayak ada memasukkan suntikan jarum-jarum atau operasi itu aku takut karena itu aku pernah mengalami namanya alergi itu cukup parah. Pipi sama hidung itu sama gitu ya, rata gitu. Pokoknya udah bengkak banget karena salah makan aja, salah makan makanan jadi begitu, dan itu membuat aku trauma yang aku nggak berani untuk coba-coba memasukkan apapun, apalagi yang obat-obatan atau yang suntik menyuntik yang kayak gitu-gitu. Jadi aku lebih prefer yang alami. Tapi di aku sendiri aku nggak menentang kalau misalnya ada yang mau melakukan operasi ya, selama itu bisa membuat diri kita happy, kita jadi lebih pede ya nggak apa-apa juga sih. Gitu. Ya, jadi nggak masalah mau operasi atau enggak, yang penting kita tahu kondisi kulit kita. Balik lagi ke situ Tuh. ya, sis ya. Nah, ini ada yang komentar nih, ada yang pakai skincare 20 step. Saya aja 3 step udah lelah. Dari Iya ada yang pakai, Sandra memang ada Cohen. yang sampai berstep-step gitu. Kalau saya juga orangnya karena sebenarnya saya juga tomboy sih, hanya tampilan luarnya aja feminim. Jadi saya pengen yang simple. Jadi ya cukup sabun, toner, krim pagi, krim malam atau serum ya. Sekarang saya udah membutuhkan serum karena udah berumur. Nah ya itu aja gitu. Bahkan sekarang kan dibuat skincare yang lebih memudahkan penggunanya, ada yang 3 in 1, ada yang all in 1. Nah, itu yang lebih mungkin kalau pria-pria lebih suka yang simple seperti itu ya sekarang. Yang all in one gitu. Oke. Nah, ini ada sebentar pertanyaan. Nah, gimana kalau misalnya ke aku sih? Gimana kalau misal skincare itu menyebabkan ketergantungan atau enggak, sis ya? Nah, kalau skincare yang aman itu sudah pasti tidak menyebabkan ketergantungan. Tapi balik lagi, kalau kita misalnya ada banyak pertanyaan juga nih buat ibu-ibu, dari ibu-ibu yang aku selama roadshow itu, Bu, kalau misalnya saya tuh on off gitu, besoknya pakai, besoknya enggak. Nah, itu ya hasilnya jadi kurang maksimal. Dan balik lagi ya, kalau kulit itu kan butuh namanya dirawat. Kulit itu butuh namanya vitamin atau nutrisi. Jadi kalau kita sempat dikasih terus, sempat asupannya rutin, tiba-tiba di stop, itu pasti kan otomatis akan balik lagi, atau terpapar matahari pasti kusam, kena debu pasti akan muncul jerawat-jerawat juga kalau yang pori-porinya besar dan memang sensitif. Nah, jadi kita mesti merawat juga gitu. Baliknya, saya kasih perumpamaan, ibarat kata tumbuhan ya, pohon berbunga bagus indah gitu, tapi nggak dirawat ya pasti kan layu juga, kering juga ya, sama aja sama kulit kita, kalau nggak dirawat ya kembali lagi. Nah, bedanya sama yang membuat ketergantungan itu seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau yang mengandung merkuri, hidrokinon ataupun steroid itu bisa menimbulkan ketergantungan, dalam artian setelah off pakai justru muncul flek. Pernah nggak lihat yang sis, pernah lihat nggak yang Iya, wajahnya iya. tuh fleknya sampai tebal terus hitam banget kayak gosong gitu. Nah itu biasanya yang pernah kena kandungan-kandungan berbahaya. Jadi saat di stop justru muncul yang seperti itu ya. Bayangin ya, WC aja nih, toilet itu dikasih apa ya namanya ya, pembersih WC kan dari berkerak jadi putih kinclong gitu ya. Itu
ini kulit muka dikasih bahan seperti itu apa enggak rontok ya gitu loh. Jadi ya harus hati-hati banget. Kalau ketergantungan selama bahannya kalian yakin aman itu nggak menimbulkan masalah. Hanya saja ya kalian ya jadi nggak terlindungi kulitnya, jadi kena paparan sinar matahari, jadi kena polusi, debu dan sebagainya. Tapi kalau yang kandungan hidrokinon itu wah luar biasa deh, kalau udah putus dari itu malah masalah makin banyak. Baru tahu saya ini, Sis. Terima kasih juga ya, Sis. Sama-sama. Kiranya cukup menjawab ya dari Sis Ratih Kanaka tadi yang yang bertanya. Nah, ini ada yang ini pernyataan sepertinya dari Lansnida Malau. Serum Kezia juara banget. Terima kasih. Gitu katanya. Terima kasih sudah menjadi Kesha Squad. Nah, ini udah 20:51, Sis. Iya, nggak berasa ya. Kita ngobrol. Nggak berasa. Kita menuju kepada giveaway. Siapa nih nunggu-nunggu ini? Terima kasih buat yang masih stay di 24 orang ya. Nah, waktunya kita giveaway ya, Sis. Siap. Mau dari Sis duluan atau dari saya duluan? Boleh dari Sis duluan. Sis udah yang semua yang nanya. Jangan dong, dibagi-bagi. Bagi-bagi. Dari saya duluan ya? Iya. Oke. Tadi baru aja tadi tuh ya dibilang bahwa kita harus tahu kandungan yang aman. Ada 2 kandungan yang disebutin sama Sisilda barusan aja, itu yang bahaya kalau dipakai ke kulit. Nah, sebutin tuh kandungan apa aja. Itu dari saya. Ini jawabannya sekarang atau nanti? Atau di DM ya? Di DM aja ya, nanti dipilih di ya. DM. Iya, langsung ini Minzia ada yang nonton kok, langsung dipantau di capture screen. Ya. Jadi nanti jawabannya di DM ada di Tanya Mentor. Tanya Mentor ya. Di Tanya Mentor. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama adalah ya sebutkan 2 kandungan yang berbahaya untuk kulit. Nah, itu tadi baru disebutin banget sama Sisilda ya. Betul. Oke. Yang kedua dari saya lagi atau Sisilda? Dari aku boleh, kita gantian ya. Silakan. Apa visi dan misi Kesha? Tadi di awal aku udah ada sebut. Ada 3 kata. Ini. Visi dan misi Kesha ya? Itu apa? Titik glowing. Ayo. Gampang banget kalau Kesha pasti tahu. Oke. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga mau dari Sis Kezia atau dari saya? Silakan, ya. Oke, yang ketiga, treatment apa yang paling sederhana banget ketika kita sibuk, nggak bisa terlalu banyak skincarean sampai 20 step, kayak Sis Lydia tadi bilang. Yang paling standar banget, basic banget, itu apa aja sih? Gitu. Sampai ketiduran. Nah, itu udah dicatat ya, Sis, dari pihak Kezia ya? Iya. Oke. Jadi, yang paling basic untuk perawatan kulit lah, gitulah ya pertanyaannya. Itu yang ketiga dari saya. Yang keempat tinggal 4 aja kan ya? Tadi udah yang satu si Cinkin ya? Cinkin ya, betul. Tinggal yang terakhir. Yang keempat. Saya tadi bilang, saya ini disupport oleh tim Creative Speaking dan oleh coach siapa, ayo. Siapa tuh yang saya bilang coachnya ini baik hati banget. Dan tidak sombong. Pastinya. Rajin banget mementorin kita ya. Iya, betul. Ya. Jadi ada 4 pertanyaan tadi ya. Sebenarnya ada 5, tapi 1 udah dijawab atau terjawab lah
oleh salah satu audiens kita malam ini. Ya, tepuk tangan dulu dong teman-teman sebelum kita closing. Oh, ada yang sebutin dulu nih ya. Siapa lagi kalau bukan, wah, nggak boleh disebutin ya. Deh. Spill semua nih kayaknya. Oke. Jadi teman-teman ini udah 5 menit ya, udah tinggal 5 menit lagi. Terima kasih tepuk tangannya, masih bersemangat ya dari teman-teman kita malam ini. Ada 25 orang masih stay, terima kasih banyak. Aduh, terima kasih banyak Mi Kanaka. Terima kasih buat supportnya. Dan malam ini kita akan closing statement ya. Udah 5 menit terakhir, silakan dari Sisilda mungkin ada closing statement apa atau mau gimana sih? Boleh. Jadi silakan. Terima kasih waktunya sih Sula. Jadi kalau dari saya inner beauty itu perlu, personal branding itu perlu, tapi outer beauty juga nggak dibilang nggak perlu karena itu juga penting banget karena mata kita ini melihat sesuatu yang indah-indah, senang banget melihat yang indah-indah dan karena itu kita juga harus merawat diri kita. Nah, merawat diri kita baik kesehatan kulit, kesehatan tubuh itu nggak ada sesuatu yang instan. Kita butuh komitmen. Semuanya itu butuh proses. Nikmati prosesnya. Mau sukses butuh proses, mau cantik, mau punya kulit sehat, semuanya pun butuh proses. Jadi nikmati prosesnya. Jangan protes sama proses gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Sisilda. Jangan protes Pada untuk proses. sebuah proses. Ya mantap ya teman-teman ya. Jadi untuk mendapatkan kulit yang glowing itu satu, mau ada komitmen, ya kan? Kedua, kalau udah komitmen berarti ada perawatan rutin, benar ya? Betul. Yang ketiga, kalau misalkan di rumah nggak cukup untuk perawatan, ke klinik aja, klinik kecantikan yang aman dengan segala perlengkapannya, bahkan produk-produk yang dipakai. Benar ya Sis ya? Betul. Supaya kulit kita bukan hanya glowing, tapi tanpa belang, tanpa flek, tanpa jerawat. Nah, Sisilda, sebelum tutup lagi nih, ya, Sisilda kan ada klinik ya. Tadi kan boleh dong tahu disampaikan ke teman-teman, siapa tahu ada yang penasaran nih. Silakan Sis. Klinik kita ada di Cempaka Putih, alamatnya bisa di @keisha Beauty Clinic, bisa dilihat di situ. Nah, kalau untuk Keisha Facial Spot itu tersebar dari Sabang sampai Merauke, bisa dilihat titik-titiknya di keishafacial.spot. Jadi alamat-alamatnya sudah tertera di situ. Jadi cari yang terdekat dari kalian. Kalau untuk konsultasi gratis boleh hubungi Keisha Beauty Clinic ya Instagramnya. Kalau untuk produk di Keisha Skincare Official _ gitu. Nah, tadi ada yang nanya juga DM kemana untuk giveaway-nya, pertanyaan giveaway-nya itu jawabannya nanti kita skip kok, kita save aja ya. Jadi boleh di Instagram kita ya. Untuk jawabannya juga bisa dipilih dari situ ya, Sis. Ya. Oke. Nanti kami sharing di Tanya Mentor setelah ini, kan ada nanti postingan lagi ya, supaya teman-teman bisa lihat juga lagi. Jadi kalau yang mau mengulang, ada tayangannya di Tanya Mentor, di Instagram Tanya Mentor. Dan kalau Sisilda boleh tahu, mau follow-follow ke Sisilda, kemana Sis? Hilda Jaya Sasmita _Kezia. Nah, yang mau tanya-tanya tentang kecantikan, silakan ke IG-nya Sisilda di Hilda Jaya Sasmita _Kezia ya. Betul. Betul ya, Sis. Oke. Nah, sekarang kita sudah selesai, Sisilda. Terima kasih banyak buat waktunya. Dan untuk teman-teman, terima kasih banyak buat supportnya malam ini. Kalau yang mau lanjut nanti ya, dilanjut lagi mungkin di minggu-minggu mendatang ya. Terima kasih banyak. Sekali lagi, follow Tanya Mentor
Anda bertanya, mentor menjawab. Yang tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, juga hari Minggu di TikTok Live. Terima kasih buat kebersamaannya teman-teman. Selamat malam. Malam, sampai jumpa. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam. God bless you.